Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dini Ameleri dengan NIM di 1A025002 dari kelas A Agroekoteknologi. Di sini aku mau menjelasin tentang yang pertama itu ada pengertian dan jenis hukum Islam. Kemudian yang kedua aku mau jelasin tentang sumber dan tujuan dari hukum Islam untuk memenuhi tugas agama 2. Nah, apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Nah, hukum Islam ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber dari hukum Islam itu bisa berasal dari Al-Quran, kemudian ada hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya aku mau jelaskan ke kalian, jenis hukum Islam itu ada 5. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir ada mubah. Nah, wajib itu apa sih? Wajib itu adalah suatu amal ibadah atau hukum yang ketika dilakukan kita mendapat pahala. Nah, kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa. Contohnya apa aja sih? Yang pertama ada sholat, puasa Ramadan, dan zakat. Yang kedua ada namanya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah suatu amal perbuatan yang kalau kita lakukan kita dapat pahala. Tapi kalau kita nggak melakukan kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Contohnya apa sih? Contohnya itu yang pertama ada puasa Senin Kamis, tahajud, dan sedekah. Selanjutnya yang ketiga itu ada haram. Apa itu haram? Haram itu adalah sesuatu perbuatan yang benar-benar dilarang sama Allah. Nah, kalau kita ngelakuin perbuatan ini, kita tentu akan dapat dosa. Dan kalau meninggalin, kita akan dapat pahala. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama itu ada berbohong, yang kedua mencuri, yang ketiga berbuat kejahatan. Kemudian ada namanya makruh. Nah, apa sih makruh? Makruh ini perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa dianjurkan untuk ditinggalkan? Perbuatan ini kalau misalnya kita ninggalin, kita itu dapat pahala. Tapi kalau kita ngelakuin, kita nggak dapat apa-apa. Apa sih contohnya? Contohnya itu kita makan sambil berdiri. Nah, yang kedua kita makan sambil berbicara berlebihan. Nah, kita wajib meninggalkannya ya. Yang kelima ada mubah. Apa itu mubah? Mubah itu suatu perbuatan yang kita itu kayak nggak dianjurkan gitu. Jadi kalau mau dikerjakan ya terserah, mau ditinggalkan juga terserah. Contohnya apa? Contohnya ada makan, minum, berolahraga, atau memilih pakaian. Selanjutnya aku mau jelasin tentang sumber dan tujuan hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Sumber hukum tertinggi di Islam itu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian akan disampaikan kepada umat manusia. Isi dari Al-Quran ini termasuk lengkap. Isinya ada ibadah, ada akhlak, ada mu'alamah, dan yang terakhir ada kehidupan sosial. Semuanya tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Nah, tujuan dari hadis ini adalah melengkapi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma ini ada setelah Nabi sudah wafat ya. Nah, apa itu ijma? Ijma itu adalah berupa kesepakatan para ulama tentang hukum Islam di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dan yang keempat ada qiyas. Qiyas itu adalah menetapkan hukum baru dengan membandingkan hukum yang sudah ada. Biasanya qiyas ini digunakan untuk masalah atau persoalan yang terus berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa tujuan dari hukum Islam ini. Yang pertama itu menjaga agama. Maksud dari menjaga agama itu menjaga agar keimanan seseorang tidak turun atau tergoyahkan. Dan yang kedua itu menjaga jiwa. Nah, hukum Islam ini melarang umat-umatnya atau melarang orang-orang agar tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jiwa. Dan yang ketiga itu menjaga akal, di mana hukum Islam ini melarang orang-orang melakukan sesuatu yang dapat merusak akal atau pikiran mereka. Nah, yang keempat itu menjaga keturunan, di mana hukum Islam ini melarang orang-orangnya melakukan zina yang dapat merusak keturunan. Yang terakhir ada menjaga harta, di mana menjaga harta ini mengajarkan umat-umat agar kita tidak mendapatkan harta dengan cara yang haram atau tidak mengambil
sesuatu yang bukan milik kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.